Shalom jemaat Tuhan GBI Heart of Christ dan semua jemaat-jemaat yang ikut ibadah pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kita semua bisa ada sebagai pada saat ini, bahkan di penghujung PSBB ya. Hari ini kita masih beribadah online, tapi saya percaya awal bulan depan, bulan November, kita sudah beribadah bersama-sama jemaat, bersama-sama saudara seiman di gedung gereja. Sebelum beribadah pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Dari Januari sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini hanya kemurahan saja Tuhan. Badai silih berganti, tapi kami tetap cinta Tuhan. Badai silih berganti, tetapi kami tetap beribadah pada Tuhan. Badai silih berganti, kami tetap terus memuji, menyembah dan bersyukur pada Tuhan. Hari ini kami beribadah pada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu di rumah, dimanapun mereka berada. Kami percaya urapan yang sama Engkau limpahkan, Engkau curahkan Tuhan. Dan urapi juga jemaat-Mu, mata, telinga, pikiran, hati agar tertuju kepada firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang membuat kami semangat, kuat, antusias di tengah-tengah badai hidup. Urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan, Engkau taruh firman dan bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, kita di penghujung bulan Oktober 2020 yang telah kita lalui bersama dari Februari sampai saat ini ya, COVID-19. Tetapi saya percaya di bulan depan COVID-19 sudah tidak ada lagi di Indonesia. Kita harus tetap semangat, tetap beribadah pada Tuhan, tetap memuji, menyembah, antusias. Badai boleh datang silih berganti, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul The Power of Thinking, kuasa pikiran. Ketika kita menghadapi banyak masalah, kita selalu kadang-kadang mengeluh. Banyak sekali orang-orang anak Tuhan pada mengeluh, Pak, saya berat sekali hidup saya. Pak, kayaknya nggak mungkin dipulihkan. Sepertinya rumah tanggaku rusak, rumah tanggaku hancur, pernikahan kami hancur, kayaknya tidak bisa lagi dipulihkan, mungkin bisa bercerai. Pak, mungkin saat ini sakitku belum sembuh, rasanya berat sekali. Sepertinya kami akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Saudara, ketika kita mengalami banyak masalah, selalu kita berpikir macam-macam yang negatif. Pikiran-pikiran negatif seperti inilah yang membatasi kekuatan kita, yang melemahkan kita. Seharusnya masalah kecil, tetapi kita besar-besarkan, kita khawatir. Yang kita pikirkan adalah, aduh gak sembuh, aduh gak bisa pulih, aduh utang gak kebayar, aduh anakku berantakan, narkoba gak bisa dipulihkan, aduh orang tuaku masih marah sama kita, aduh. Kita banyak berpikir, berasumsi yang negatif saudara. Ingat, dan kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kalau kita bilang aku akan gagal, kita akan gagal. Kita gak bisa sembuh, kita akan sakit terus. Aku akan mengalami kebangkrutan, kita akan bangkrut saudara. Amsal 23 ayat 7 bagian A, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkannya, think it is think, berpikir apa yang dipikirkan mengenai dirinya sendiri, demikianlah ia. Tadi saya katakan, kalau kita berpikir, aduh aku gak mungkin pulih lagi, maka seumur hidup kita akan gak pulih. Aduh penyakitku keras, berat, tidak mungkin disembuhkan, maka kita akan sakit terus. Aduh utangku gak pernah lunas, maka kita tidak akan pernah lunas utang. Aduh anakku masih belum bertobat. Kita memikirkan diri kita akan gagal, akan tidak bisa pulih, tidak bisa sembuh. Maka itulah kita saudara. Jadi janganlah berpikir, ya, saya nggak mungkin sembuh, saya nggak mungkin punya anak. Maka kita tidak akan pernah mengandung seorang anak saudara. Jangan berpikiran akan gagal.
Banyak orang saya lihat ngomong situasi seperti ini tidak mungkin Pak, bisnisku dipulihkan. Komputerku terlalu banyak persaingan, modal nggak ada. Masalahku terlalu besar untuk bisa aku handle. Maka masalah kita akan menghancurkan masa depan kita, saudara. Kita harus berhati-hati dalam berpikir. Ya, sebab masa depan kita ditentukan dari apa yang ada di pikiran kita. Saya ulang, ini penting sekali. Masa depan kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Masa depan kita ditentukan dari pikiran kita. Jika kita berpikir dalam hati kita, kita akan gagal. Kita akan jadi orang gagal seumur hidup. Tetapi kalau kita berpikir dalam hati kita, aku akan berhasil, aku sukses, aku bisa mengalahkan masalahku, maka kita akan menjadi orang yang sukses, saudara. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga, supaya di hati kita tidak ada pikiran-pikiran negatif yang membawa kita kepada kehancuran. Dalam versi bahasa Inggris dari Alkitab Today's English Version berkata demikian, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Saya ulang, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Berhati-hatilah dalam berpikir, karena kehidupanmu dibentuk oleh pikiranmu sendiri. Jadi jelas firman Tuhan berkata, pikiranmu akan menentukan masa depanmu. Pikiranmu akan menentukan apa yang terjadi ke depannya. Di dalam versi Contemporary English Version demikian firman Tuhan, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Jagalah dengan hati-hati pikiran-pikiranmu, karena pikiran-pikiranmu adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, jelas berkali-kali Tuhan berkata bahwa pikiran kita, hati kita menentukan apa yang terjadi pada masa depan kita. Kita harus berhati-hati dalam berpikir, karena apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan kita ucapkan. Apa yang selalu kita ucapkan, itulah yang kita lakukan. Apa yang selalu kita lakukan, itulah yang membentuk karakter kita. Dan karakter kita menentukan masa depan. Jadi kalau kita berpikir gagal, aku gak bakal sukses, maka akan keluar dari mulut kita, aku gagal, gak bisa, gak mungkin lah, itu bukan aku, itu Tuhan tentukan orang lain sukses, aku gak mungkin. Dia ngomong gagal, pikir gagal, diomongkan gagal. Dan diucapkan, akhirnya dia melakukan, percuma aku kerja lah, juga nanti juga gagal, udahlah aku ikut orang aja kerja, ada apa adanya, yang penting bisa makan. Orang jawab, bilang yang penting bisa kumpul, asal bisa makan sehari cukup. Dan itu akan membentuk karakter kita. Kita malas bekerja, tidak antusias, tidak semangat, tidak berpengharapan, dan akhirnya kita akan hancur, saudara. Jadi sukses atau gagal hidup kita bergantung dari pikiran kita. Kita harus berpikir positif. Ya, sakitku memang parah, tetapi Tuhanku sanggup menyembuhkan. Ya, saat ini aku kekurangan, tetapi Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Masalahku besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Laut Teberau dibelah, tembok Yeriko dirontokkan. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Begitu saudara, kita harus percaya akan firman Tuhan. Ketika Saul dan prajurit-prajuritnya bangsa Israel melihat Goliat, dihadapkan dengan raksasa Goliat, Saul dan semua prajuritnya ketakutan. Mengapa Saul takut? Mengapa bangsa Israel takut terhadap Goliat? Kita baca firman-Nya. 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, ya bukan orang biasa, pendekar, dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta secengkal, 3 meter tinggi raksasa. Ayat 5,
Ketopong tembaga ada di kepalanya. Tembaga semua melapisi kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Baju sirah ini 5.000 sikal tembaga berat. Baju perangnya 5.000 sikal tembaga. Kalau ditombak dia nggak tembus saudara. Karena kena baju sirahnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara, bayangkan Goliat raksasa musuh Israel pakai ketopong tembaga, baju sirah tembaga, pelindung kaki, tangan semua tembaga, perisainya berat, tombaknya berat, tingginya Goliat 3 meter. Siapa yang berani melawan? Saul pun gak berani. Prajurit kakak-kakak Daud yang hebat gak berani semua. Mereka ketakutan. Saudara, apa yang dilihat Saul yaitu masalah besar. Saul mulai berpikir, dia mulai kalkulasi, hitung-hitungan. Secara logika, secara pikiran, dihitung-hitung gak mungkin deh. Ada prajurit Israel, tentara Israel yang bisa mengalahkan Goliat. Dari fisiknya hampir 2 kali tingginya, gedenya, tombaknya. Dilawan orang 5 pun mungkin bisa menang Goliat. Maka hitung-hitung Saul dipikir-pikir. Akhirnya dia bilang gak mungkin bisa. Saudara, lihat. Masalah Goliat yang besar ini, Saul berpikir dalam hatinya tidak mungkin. Dan dia ketakutan saudara. Tapi Daud lain. Daud juga melihat Goliat yang sama. Tetapi pikiran Daud terhadap Goliat itu lain saudara. Kita lihat ada ayatnya. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37. Jadi kita lihat bedanya Saul dan Daud bagaimana untuk menghadapi Goliat. Pasal 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia, Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu aku menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersurat ini, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul dan Daud sama-sama melihat Goliat. Saul dan Daud sama-sama menghadapi masalah Goliat raksasa. Tetapi Saul berkata, tidak mungkin engkau mengalahkan Goliat. Engkau masih kecil. Goliat sudah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Jadi Saul, dia melihat Goliat, dia sudah punya pikiran-pikiran negatif. Dan apa yang dipikirkan itu diucapkan. Goliat itu hebat, dia besar, perisainya gede, tombaknya panjang berat, semua dilindungi oleh tembaga, tidak bisa dikalahkan. Apalagi engkau Daud, engkau anak kecil, engkau tidak bisa, engkau terlalu muda. Goliat dari masa muda seperti kamu, udah jagoan perang. Saul membesar-besarkan masalah. Saul membesar-besarkan Goliat. Dan Saul melemahkan diri sendiri. Nggak mungkin, nggak bisa, terlalu muda. Saudara, terkadang kita seperti Saul. Yang selalu membesar-besarkan masalah yang kita hadapi.
Sepertinya masalahku terlalu berat untuk aku hadapi. Nggak bisa. Sepertinya bisnisku akan bangkrut. Karena banyak pesaing. Banyak kompetitor bermunculan. Yang jauh lebih besar dari usahaku. Kalau kita punya restoran nih. Restoranku cuma satu ruko. Mana bisa laku. Itu yang datang di sekitar kita banyak. Buka dari 2-3 ruko. Kita lebih kecil, mereka lebih besar. Kayaknya aku gak bisa laris tuh restorannya. Tokoku kecil, kompetitor banyak besar-besar. Kayaknya gak mungkin kita bisa melawan mereka. Sepertinya aku kena COVID nih. Padahal cuma meriang, saudara. Kita meriang sudah, ini kayaknya gejala COVID nih. Gejala COVID nih. Udah ketahuan hanya meriang. Karena kehujanan. Langsung COVID. Jadi kita terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah kita besar-besarkan, kita mengecilkan kekuatan kita. Akhirnya kita lemah, saudara. Pikiran kita dengan membesar-besarkan masalah akan memperlemah kekuatan kita, saudara. Kita lihat Daud tidak pernah membesar-besarkan Goliat. Dia bilang, Goliat itu pasti aku hancurkan, aku bunuh. Sampai kok bisa? Iyalah. Waktu aku mengembalakan kambing domba, hanya 2-3 ekor, ada singa menerkam anak dombaku. Aku kejar, aku hajar, aku bunuh. Dan aku ambil anak singa dari mulutnya. Baik singa maupun beruang, hambamu matikan. Baik cakar singa mau cakar beruang, hambamu kalahkan. Karena Tuhan yang menolong Daud. Tidak ada sedikit pun kata-kata dari Daud yang membesarkan masalah. Yang memuji kehebatan Goliat. Tetapi Daud membesar-besarkan Tuhan. Kita lihat ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jelas ya. Sama-sama Saul dan Goliat sama-sama melihat Goliat. Sama melihat raksasa. Sama-sama melihat penghalang yang besar. Tetapi Saul berpikir negatif. Membesarkan masalah, mengecilkan, melemahkan semangat Saul sendiri. Dan akhirnya Saul gagal. Tapi Daud melihat Goliat yang besar. Dia berkata, Allahku lebih besar. Melihat Goliat hebat, Allahku jauh lebih hebat. Laut Teberau dikeringkan, tembok Yeriko dirontokkan, langit dibuka. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Kalau Tuhan beri aku kemenangan atas singa dan beruang, aku akan menang atas Goliat ini. Jadi saudara, apa yang kita pikirkan itulah yang menentukan kita akan jadi orang sukses atau orang gagal. Saat ini mungkin kita sedang mengalami masalah besar. Masalah keuangan, keluarga, anak, orang tua. Masalah sakit penyakit. Waduh Pak, masalah besar sekali Pak. Enggak seperti dulu-dulunya agak kecil-kecil. Tetapi ingat, Tuhan kita jauh lebih besar. Dan Tuhan tidak izinkan kita menghadapi masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan kita tidak mengizinkan masalah yang lebih besar dari kekuatan kita. Segala masalah kita hadapi, segala masalah kita alami, kita tetap lebih besar. Karena Tuhan tidak izinkan masalah yang datang kepada kita melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah biasa. Pak, saya gak punya uang, itu biasa. Pak, rumahku mau disita, itu biasa. Pak, aku masih sakit, itu biasa. Apa yang sudah
khawatirkan, Pak utangku belum lunas, itu biasa. Dan saudara pasti bisa menanganinya. Saudara pasti bisa menghadapinya. Karena saudara saat ini lebih kuat dari segala masalah yang saudara sedang hadapi. Tuhan sudah bicara nih, udah ngomong nih firman Tuhan. Tuhan tidak izinkan ada masalah-masalah yang melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, mengalami masalah, Tuhan pasti beri jalan keluar. Ingat, bangsa Israel mengalami jalan buntu, masalah. Depan laut Teberau, belakang Firaun, maju mati, mundur mati. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan membelah laut Teberau. Dan bangsa Israel akan menyeberang laut Teberau seperti di tanah yang kering. Kita berjalan di saat masa-masa sulit. Kita berjalan di padang gurun. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan bagi saudara. Saudara, besar atau kecil, masalah kita tetap kecil di mata Tuhan. Maka kita harus berpikir sesuai firman Tuhan. Kita harus memikirkan kebesaran Tuhan. Memikirkan kedahsyatan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas bumi. Segala yang terjadi di bumi ini, Tuhan yang menentukan. Semua sekehendak Tuhan. Semua seizin Tuhan. Maka sebesar apapun masalah kita hadapi. Saudara, jangan selalu membesar-besarkan masalah. Besar-besarkanlah Tuhan. Maka masalah kita menjadi kecil. Ada amin saudara? Banyak anak Tuhan hidupnya hancur ketika mengalami masalah yang gak berat. Kenapa mereka tidak mempunyai pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka hancur. Tidak sedikit yang orang berakhir dengan bunuh diri. Segala masa kita hadapi, percayalah, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Karena Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jelas, segala perkara yang kita tanggung, yang kita hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasinya, untuk menghadapinya. Jadi kita harus benar-benar mulai belajar cinta Tuhan, belajar firman Tuhan. Maka kita punya iman yang kuat. Apa yang kita pikirkan firman, apa yang kita pikirkan Tuhan, apa yang kita pikirkan mujizat Tuhan, apa yang kita pikirkan ada kebesaran Tuhan. Maka masalah apapun kita bisa kalahkan. Matius 21 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Asal kita tidak bimbang, tidak takut, tidak cemas, maka apapun penghalang-penghalang kita berkata, gunung beranjaklah. Dia beranjak. Gunung sakit penyakit, beranjaklah dari aku. Maka kita akan sembuh. Gunung kekurangan keuangan, beranjaklah kepadaku. Maka kamu hidup kelimpahan. Gunung masalahku, beranjaklah dariku. Maka kita dipulihkan. Kita lihat Yosua dan Kaleb berhasil masuk tanah Kanaan. Karena Yosua dan Kaleb memiliki pikiran yang positif. Walaupun Yosua dan Kaleb melihat banyak penghalang ketika mengintai tanah Kanaan. Orang-orang raksasa tinggi besar menguasai negeri Kanaan. Lain sama 10 pengintai. Ketika sama-sama mengintai ke tanah Kanaan, 10 kepala suku yang mengintai tanah Kanaan berkata kepada Musa, Musa, negeri yang kita lalui, yang kita intai kurang bagus, tidak subur. Dan juga orang-orang di sana, orang-orang raksasa. Kita seperti belalang, mereka raksasa. Demikian pula mereka memandang kita seperti belalang. Kita akan mati, kita akan kalah, dan kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak ingat akan janji Tuhan.
Mereka nggak ingat Tuhan yang telah membuat banyak mujizat di padang gurun, saudara. Akhirnya mereka benar tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia mempunyai pikiran positif. Di Bilangan 13 ayat 30 mengatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba saudara, 10 suku mengatakan, ini berat, raksasa, giant, kita akan dimakan oleh mereka, kita akan kalah. Tetapi Kaleb yang bisa, pasti kita bisa mengalahkannya. Maju aja, duduki negeri Kanaan, pasti kita bisa mengalahkan. Sama-sama penghalangnya kita lihat sama. Orang-orang enak, tetapi pikiran dari 10 suku itu negatif. Pikiran Kaleb positif. Dan saudara, kita lihat di Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Ini kata-kata positif. Negeri yang kita lalui dan kita intai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Bahkan mereka membawa contoh hasil bumi, buah-buahan, sayur-sayuran, dibawa ke Musa. Ini hasilnya, ini buktinya. Membawa buktinya bahwa ini adalah negeri yang bagus yang Tuhan janjikan. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jika Tuhan mengendaki, jika Tuhan berkenan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri ini, negeri yang dijanjikannya sendiri untuk kita duduki, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Tadi 10 orang, 10 suku bilang, kita akan mati, kita akan ditelan, kita akan dibunuh. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, orang raksasa itu akan kita telan habis. Sebab mereka akan kita telan habis. Seperti orang makan roti, habis. Begitu gampang, mudahnya kita menelan makanan. Sama bagi Yosua dan Kaleb, membunuh orang-orang raksasa di tanah Kanaan seperti makan roti, gampang. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Seolah-olah Yosua dan Kaleb berkata demikian. Segala perkara yang berat apapun dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan tembok Yeriko yang tebal, yang tinggi, yang kokoh dapat dirobohkan. Laut Teberau dapat dibelah. Apalagi hanya orang raksasa demikian. Pasti kita bisa menang. Karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Seolah-olah Yosua dan Kaleb berkata demikian. Itu hal yang mudah. Seperti roti kita makan aja. Kita hanya maju aja. Cuman jangan berontak pada Tuhan. Saudara, Yosua dan Kaleb memiliki pikiran positif. Karena dia percaya akan janji Tuhan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita kalahkan. Saudara, saat ini di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah krisis ekonomi bangsa kita, ingat tidak ada masalah yang tidak bisa kalahkan. Kita harus menjadi Yosua dan Kaleb yang positif thinking, yang pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Maka segala sakit penyakit kita akan disembuhkan. Kelemahan tubuh kita akan dikuatkan. Masalah kita yang besar, Tuhan beri kemenangan. Amin saudara. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kekuatan kita. Tuhan bisa sertai kita supaya kita menjadi orang yang sukses. Saya akan beri kesaksian sebelum saya tutup khotbah saya hari ini. Dulu saya adalah orang yang minder saudara. Dulu saya adalah orang yang minder. Ngomong saya gagap, ngomong saya orang Jawa bilang omong gak jelas, omongnya cepat, kayak kereta api. Saya kalau ngomong orang gak ngerti. Ah Pak Budi ngomong apa sih? Ah Pak Budi ngomong apa? Dulu saya minder. Kenapa saya minder?
Saya kalau ngomong cepat, nggak jelas, dan orang menghina saya, mengolok-olok saya, ngomong kok kereta api, ngomong apa sih? Sampai saya sekolah, saudara, dari dulu kala tidak pernah berani presentasi. Karena apa? Dilihat orang, dilihat teman sekelas, 5 orang, kadang 20 orang. Saya minder, takut kalau saya mau presentasi, saya harus 2 hari itu gak tidur, takut terus, saudara, ketakutan. Bahkan saya waktu kuliah, saya juga masih takut. Tetapi saya percaya, ya, saya bilang, Tuhan, pakailah aku. Kalau engkau merubah lidah Musa yang peta lidah, yang tidak pandai bicara, engkau memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel ke Kanaan. Engkau juga bisa memakai aku, Tuhan. Jamah bibir lidahku supaya aku bisa ada keberanian untuk bicara. Oke, aku minder karena lidahku tidak lancar berbicara, tidak jelas ngomongnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup merubah lidah bibirku supaya berguna bagi Tuhan. Dan saya mulai belajar proses, saudara, belajar kesaksian, belajar pakai kesaksian, mulai berkhotbah di 2-3 orang, berkhotbah di 4 orang, dan sekarang Tuhan pakai saya untuk mengembangkan gereja, berkhotbah di depan banyak orang, saudara. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Masalah kita itu kecil mata Tuhan. Tuhan sanggup merubah masalah kita jadi berkat, saudara. Dan saya sekarang mulai belajar terus, dan Tuhan pakai. Mungkin saat ini saudara bilang, Pak Budi masih cepat ngomongnya, masih gak jelas. Itu proses. Lama kelamaan saya akan ngomong lebih jelas lagi, lebih tidak terlalu cepat lagi, saudara. Jadi saya dulu minder benar, tapi sekarang saya tidak minder lagi. Saya justru sekarang tahun depan ini, bahkan mulai tahun ini, kalau nggak pandemi COVID-19, saya sudah keliling daerah. Ditunda banyak jadwal saya ke luar pulau, ke luar negeri, dan tahun depan 2021 saya akan keliling daerah. Saya akan mengajar, saya akan KKR di sana, dan saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan di depan banyak orang. Tuhan kita, Tuhan dahsyat, apapun masalah saudara saat ini. Ya mungkin aku benar, Pak, ya memang aku sakit, tetapi aku akan sembuh. Katakan, aku sakit tapi aku sembuh. Ya memang hutangku banyak, tetapi aku percaya Tuhanku sanggup melunaskan. Ya mungkin aku saat ini di PHK karena COVID-19, tetapi aku percaya Tuhan berikan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelum COVID-19. Ya memang saat ini aku belum punya anak, tetapi Tuhanku sanggup membuka kandunganku, memberikan keturunan. Ya mungkin bisnisku kurang baik karena banyak PSBB, tetapi Tuhan akan pulihkan jauh lebih baik dari sebelum PSBB. Saudara, kita pikir masalahku besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Kita harus memiliki pikiran yang benar dan yang berkuasa, itu pikiran sesuai berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana, Pak, cara mendapatkan pikiran yang berkuasa, yang sesuai firman Tuhan? Pertama, baca Alkitab setiap hari. Kedua, berdoa senantiasa. Ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan benar. Maka kita akan memiliki pikiran yang berkuasa, yang positif, yang akan membawa kita kepada kesuksesan, kesembuhan, pemulihan. Yang sakit akan bisa bilang, aku disembuhkan. Yang lemah akan bilang, aku dikuatkan. Yang ada masalah keluarga, aku dipulihkan. Yang ada masalah keuangan, aku diberkati. Yang ada masalah utang, aku pasti ditolong Tuhan. Saudara, mari kita ubah pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan masa depan kita. Pikiran kita membentuk masa depan kita. Mari miliki pikiran sesuai firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau. Hari kita belajar untuk berpikir positif, yaitu berpikir sesuai firman Tuhan. Berpikir tentang kebaikan Tuhan, berpikir tentang kebesaran Tuhan, berpikir tentang kemuliaan Tuhan. Kami tidak pernah berpikir demikian karena kita tidak pernah baca firman-Mu.
Firman-Mu mencatat bahwa Engkau Tuhan yang telah membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel berjalan di tengah-tengah Laut Teberau. Alkitab mencatat Engkau yang merobohkan tembok kota Yeriko. Alkitab mencatat Engkau yang merubah air menjadi anggur. Engkau yang menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tetapi selama ini kami tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Kita selalu berpikir fokus akan masalah-masalah kami. Bahkan kami selalu membesar-besarkan masalah kami. Sehingga Tuhan kita kecilkan. Ampuni kami Tuhan. Bila mulai hari ini Tuhan, kami akan membesar-besarkan nama Tuhan. Membesar-besarkan kuasa Tuhan. Maka masalah yang besar yang kita hadapi akan menjadi kecil dan mudah kita kalahkan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami sangat berkati oleh firman-Mu. Dan Kau berkati setiap jemaat-Mu supaya membuka hati, mau membaca firman-Mu setiap hari, berdoa senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang belum bertobat, yang belum kenal Yesus, yang masih hidup dalam dosa. Engkau ampuni Tuhan. Terima mereka Tuhan kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan. Bahkan yang menghadapi masalah besar Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang sudah berkati, sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum kita berpisah, kita terima berkat Tuhan dan katakan amin akan setiap kata-kata iman yang kita ucapkan, dan itu akan menjadi berkat dan mujizat bagi kita semua. Mari kita angkat tangan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dengan memiliki pikiran yang positif sesuai firman Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.